Halo semua, hari ini kita mau lanjutkan pembacaan dari kitab Yohanes, pasal yang ke-5, ayat 19 sampai dengan ayat ke-30. Ayo kita doa sama-sama dulu ya sebelum kita mulai. Bapak Surgawi, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami bisa memulai hari kami dengan mengambil waktu bersama-Mu, membaca di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau terus mau berbicara kepada kami, mengungkapkan isi hati-Mu melalui firman-Mu ini Tuhan. Buat kami mengerti apa yang ingin Kau katakan hari ini, dan tolong supaya kami tidak lupa akan firman-Mu. Kami boleh menyimpannya di dalam hati kami Tuhan. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi di sini anak yang dimaksud adalah Yesus sendiri. Jadi dia menerangkan bahwa apa yang dia lakukan itu, bahwa itu apa yang dia lihat dari Bapanya. Jadi dia tidak melakukan sendiri apa yang menurut pikirannya dia sendiri dia lakukan, tetapi dia melihat apa yang Bapanya lakukan, itu yang dia lakukan waktu dia di bumi ini. Ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak seperti ulang ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi di sini jelas bahwa setiap kita yang menghormati Yesus Kristus, menghormati juga Bapanya yang telah mengutus dia. Ini jelas sekali. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi di sini ini maksudnya orang-orang mati itu yang tadinya mereka itu waktu zamannya waktu Adam jatuh dalam dosa, itu kita jatuh di dalam kematian rohani. Jadi tidak ada komunikasi lagi dengan Tuhan secara langsung. Jadi karena kejatuhan Adam dalam dosa, hubungan itu terputus. Jadi istilahnya mati rohani. Nah, ini yang dimaksudkan Tuhan Yesus ini di ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi di sini Tuhan Yesus menjelaskan untuk orang-orang yang saat itu mendengar dia, itu yang mati rohani. Jadi saat mereka mendengar suaranya, firman-Nya, mereka itu akan hidup. Jadi
rohnya itu dihidupkan kembali. Jadi merasa, wow, aku yang tadinya tidak bisa mengerti, tidak bisa melihat, buta akan hal-hal ilahi, sekarang tiba-tiba aku bisa melihat dan mengerti dengan jelas. Lanjut ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya, jadi jelas bahwa melalui Tuhan Yesus itu kita mendapat kehidupan yang sesungguhnya, bukan kehidupan yang sia-sia. Ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena dia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya, jadi ini yang dimaksud mereka yang di dalam kuburan ini, mendengar suara Tuhan Yesus, itu kejadiannya untuk memberitahu bahwa waktu saat Tuhan Yesus mati, dia itu pergi ke Hades, ke tempat orang-orang mati menunggu waktu penghakiman. Nah, di sana itu Tuhan Yesus datang untuk menginjil juga kepada mereka, supaya mereka itu supaya bisa bertobat juga untuk memilih mau percaya atau tidak percaya. Gitu. Ulang ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi jelas di sini Tuhan Yesus saat dia di dalam dunia, dia itu mengenal akan kehendak Bapanya. Dia tahu apa yang Bapanya ingin dia lakukan, dan itu yang dia lakukan. Dia itu taat dan dia mengerti akan kehendak Bapanya, sehingga dia juga mengalami penyertaan Bapanya itu setiap saat. Ya, jadi jelas di sini bahwa setiap orang yang menghormati Yesus Kristus itu menghormati Bapanya yang mengutus dia. Dan barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita nggak memperoleh hidup yang kekal kalau kita sudah mati, tapi saat ini juga. Di saat ini kita mau percaya kepadanya, semua yang percaya kepada dia memiliki kehidupan yang kekal. Jadi kita nggak usah khawatir, kita nggak usah takut. Aduh, gimana nanti kalau aku mati, aku kemana? Kalau kalian nggak yakin, ambil waktu dan minta Roh Kudus untuk berikan peneguhan di dalam hati kalian. Firman ini adalah buktinya bahwa kita yang percaya, kita memiliki kehidupan yang kekal. Oke. Tuhan Yesus berkati. Sampai pembacaan yang berikutnya. Dadah.